Dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Angga, silahkan yang memimpin doa hari ini, Bapak persilakan untuk Samsudin. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Pak, sudah Pak. Ya, terima kasih Samsudin Pak. Sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, baik. Bapak absen terlebih dahulu ya. Iit Sutirah ada? Hadir Pak. Fatmawati? Hadir. Farid Nurbayan? Hadir Pak. Arni? Hadir. Elo? Hadir Pak. Samsudin? Hadir Pak. Septi? Hadir Pak. Heri? Hadir Pak. Betty? Betty ada? Ada Pak, lagi ke toilet. Oh, sedang ke kamar mandi ya. Baik. Ya, ini sepertinya kurang semangat ya hari ini ya. Kita bakar semangat dulu dong, ya. Lemes Pak. udah lemes ya di jam-jam terakhir nih. Apa? Tepuk semangat ya? Bisa tepuk semangat? Satu. Gimana Pak? Boleh Bisa ya? Pak, ya Pak. Gimana Pak? Contohnya Pak. Semangat. Semangat. Siap. Bisa ya? Baik. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Luar biasa ya, Masya Allah. Walaupun ini di jam-jam terakhir, mudah-mudahan kalian bisa tetap berkonsentrasi sampai akhir ya. Baik, untuk menambah semangat lagi nih. Di kali buah video, silakan kalian amati videonya ya. Sudah terlihat tayangannya? Sudah Pak, Sudah terlihat Pak. tapi belum jalan. Ya, baik. Silakan disimak. Ini cerita tentang kata kecil. Dosa ini ada sekumpulan kata-kata kecil yang berlomba-lomba. Mereka tidak
komunikasi antara satu dan yang lain. Baik, gimana mengenai tayangannya? Bapak pengen tanya nih, ketika kalian nonton, apa yang bisa yang kalian ambil? Makna apa yang bisa kalian dapatkan? Apa maknanya itu ketika kita ingin mencapai cita-cita itu jangan dengarkan kata orang lain, tapi kita itu harus terus maju ke depan gitu. Iya, betul, Masya Itu Allah. saja gitu ya. Iya, jangan mendengarkan kata-kata buruk dari orang lain. Fokus pada tujuan ya. Betul, tepat. Hari ini berkaitan dengan itu, dan motivasi tadi juga kita dilarang untuk berhenti untuk mencoba, terus mencoba ya sampai kita berhasil melakukannya. Bahkan ada kata-kata dari seorang penulis mengatakan jika Thomas Alva Edison itu menyerah pada percobaan ke-998, mungkin saat ini kita memiliki malam yang gelap gulita. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks laporan percobaan. Ya, dengan KD-nya mungkin kalian sebelumnya pernah masih ingat pembelajaran sebelumnya mengenai teks laporan percobaan? Ada yang masih ingat teks laporan percobaan itu apa? Uji coba kali ya, Pak. Iya, betul. Tepat. Teks yang berisi langkah-langkah atau hasil dari percobaan. Ya, nah kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ya. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman pernah mengetahui kandungan vitamin dari teh sisri? Ada yang pernah minum teh sisri? Atau mari, Mas? Pernah, Pak, tapi nggak pernah lihat komposisinya. Diminum aja, dinikmati. Iya, ya, kita hanya menikmati saja. Dan mungkin yang lainnya pernah? Pernah Pak kalau minum mah. Pernah ya, sering ya, tapi kita tidak tahu ya kandungan ya apa yang ada di dalam teks atau kandungan yang ada di dalam teh sisri atau marimas itu. Bahkan banyak juga di antara kita yang terlalu banyak mengkonsumsi itu, tapi kita nggak tahu kandungannya seperti apa, bahaya atau tidak. Nah, laporan percobaan ini fungsi dalam minuman yang kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sapa, berjumpa lagi di Sapa Eksperimen. Sahabat Sapa. Nah, sebelum itu Pak, tahukah kalian Bapak akan coba menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Karena vitamin C memiliki banyak manfaat dalam tubuhnya menjadi lebih jernih dan bening. Nah, silahkan disimak, sudah tampil tayang. Belum, Pak, masih proses. Nah, baru muncul. Baik, silahkan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sapa, berjumpa lagi di Sapa Eksperimen.
Sahabat Sapa, tahukah kalian, setiap orang perlu mencukupi kebutuhan vitamin C setiap hari. Karena vitamin C memiliki banyak manfaat dalam tubuh. Sehingga, suplemen vitamin C banyak ditemukan di pasaran, baik dalam bentuk tablet atau minuman. Vitamin C merupakan asam karbonat, yaitu senyawa kimia yang larut dalam air. Vitamin C alami terkandung di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Berikut beberapa manfaat dari vitamin C. Yang pertama, vitamin C dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan. Yang kedua, sebagai antioksidan. Yang ketiga, merawat kesehatan tulang, gigi, dan jantung. Dan yang keempat, memproduksi kolagen, yaitu protein yang bermanfaat untuk kulit. Nah, kali ini kita akan bereksperimen dengan vitamin C. Oke, langsung saja yuk kita praktekin. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 4 buah gelas yang berisi air, tablet vitamin C, sampel minuman yang terdiri dari minuman segar sari, nutrisari jeruk nipis, dan susu kental manis cap enak, serta betadine. Langkah percobaan yang pertama, masukkan 2 ml atau 40 tetes betadine ke dalam masing-masing gelas berisi air. Kemudian aduk hingga betadinnya larut. Langkah kedua, masukkan tablet vitamin C ke dalam gelas pertama. Aduk dan amati yang terjadi. Wow, terlihat larutannya menjadi lebih jernih dan bening. Selanjutnya, masukkan sampel minuman segar sari ke dalam gelas kedua. Kemudian aduk dan amati apa yang terjadi. Di sini terlihat larutannya menjadi berwarna jingga dan lebih pekat. Selanjutnya, masukkan sambal minuman nutrisari jeruk nipis ke dalam gelas ketiga. Lalu, aduk dan amati yang terjadi. Di sini terlihat larutannya menjadi lebih jernih dari semula. Langkah selanjutnya, masukkan sampel minuman susu kental manis cap enak ke dalam gelas keempat. Lalu, aduk dan amati apa yang terjadi. Di sini terlihat larutannya menjadi berwarna putih keruh, yaitu warna susu itu sendiri bercampur dengan betadine. Nah, sahabat Sapa, berdasarkan percobaan tadi, yuk kita simak cerita sains berikut ini. Pada uji vitamin C menggunakan betadine, di sini betadine digunakan sebagai indikator atau bahan untuk menguji keberadaan vitamin C. Pada kemasan betadine, tertera bahwa betadine mengandung propidon iodin 10%, yang setara dengan iodin 1%. Iodin inilah yang sebenarnya menjadi indikator, karena reaksi antara asam karbonat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Sehingga larutan yang mengandung vitamin C warnanya akan lebih jernih. Namun, jika warnanya berubah menjadi semakin pekat, maka semakin rendah kandungan vitamin C yang ada di dalamnya. Jadi, berdasarkan hasil percobaan pada 3 sampel minuman, maka minuman yang mengandung vitamin C adalah nutrisari jeruk nipis, kemudian segar sari mengandung sedikit vitamin C, dan susu kental manis cap enak tidak mengandung vitamin C. Ya, baik. Gimana tadi tayangannya? Tujuan tadi tayangan tentang apa? Laporan percobaan, Pak. Ya, betul. Uji Apa yang coba. diuji coba? Minuman, macam-macam aneka minuman, Pak. Iya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk diminum, Pak. Mengetahui
Untuk mengetahui kadar vitamin C, Pak. Iya, untuk mengetahui vitamin kandungan vitamin C yang ada dalam minuman yang sering kita minum. Tepat sekali, betul. Ya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa yang setelah diuji coba? Hasilnya jadi warna-warni, Pak. Ada yang kuning, ada yang oranye. Iya, tepat ya tadi ya. Betul sekali, Heri. Ada jadi berwarna-warni ketika dicampur dengan betadin, ya. Ada yang warna putih, ada yang coklat pekat dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan apa tadi hasilnya? Kalau yang bening Kurang kandungan vitamin C-nya gitu ya, Pak. Apa salah? iya, betul kali ya. Jadi vitamin C yang terkandung di dalamnya itu ketika berwarna bening, dia itu banyak kandungan vitamin C. Nah, jika pekat berarti tidak mengandung vitamin C. Seperti itu ya. Baik. Nah, kita akan membagi ke dalam ada yang ingin ditanyakan mengenai tayangan video tadi? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, tapi ada gambaran kan mengenai laporan percobaan itu seperti apa? Ya, ada tujuan, ada langkah-langkah, sampai tadi ada hasil dan simpulannya. Nah, baik. Kita akan bagi ke dalam, di sini ada berapa orang? Ada 9 orang ya? 9, Pak. Ya, baik. Dibagi ke dalam 3 kelompok saja ya. Ada kelompoknya Iit, Arni, dan Syamsuddin, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya ada Fatma, Heri, dan Septi. Dan kelompok 3-nya ada Elok, Farid, dan Betty. Ya, Bapak akan share LKPD-nya di WA. Sudah ada? Sudah ya, LKPD dan telah kebahasaan. Coba kalian simak dulu apa itu apa saja struktur dan dari teks laporan percobaan. Sudah terlihat tayangannya? Sudah ada. Baik. Sudah, Ya. Pak. Nah, ini teks laporan percobaan. Nah, ini kompetensi dasarnya dan IPK-nya yang pertama di 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Nah, kemudian yang keduanya tujuannya kalian akan bisa menelaah struktur teks laporan hasil percobaan yang didengar atau dibaca, dan yang keduanya kalian akan bisa menelaah aspek kebahasaan teks laporan percobaan, ya. Ya, tadi sudah dilihat tayangan videonya. Nah, ini di teks percobaan itu ada 2 bagian, ada pernyataan umum dan uraian. Nah, pernyataan umum berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan yang dibahas secara umum, ya. Dan kemudian pernyataan umum juga berisi latar belakang dan landasan teori. Dan yang kedua, uraian, ini berisi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Jadi kita akan coba dicek seperti apa sih. Ini terlihat jelas tidak atau terlalu kecil? Perbesar ya. Sedikit. Udah, Pak. Cukup. Cukup ya. Nah, di
bagian tujuan itu pada bagian ini menjelaskan latar belakang mengapa percobaan ini perlu dilakukan. Tadi seperti kalian ketahui, tujuannya yaitu mengetahui kandungan vitamin C. Nah, seperti itu. Kemudian bahan dan alat ini berisi alat-alat yang memang benar digunakan pada saat percobaan dan langkah-langkah percobaan. Ini berisi dalam proses percobaan yang dilakukan. Nah, di sana juga ada kalimat perintah juga, ya. Nah, sejatinya teks prosedur itu hampir sama, teks laporan percobaan ini hampir sama dengan teks prosedur. Jadi di dalam teks hasil prosedur. Kalau kalian masih ingat, di kelas 7 itu pernah mempelajari teks prosedur ya. Nah, di sini di laporan percobaan itu ada. Kemudian yang keempat, hasil percobaannya. Ini pada bagian ini menjelaskan hasil pengamatan sesuai dengan apa yang didapatkan saat percobaan dan menguraikan hasil percobaan secara detail. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian proses percobaan yang dilakukan hingga ke hasil yang diperoleh. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Paham, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini ada kaidah kebahasaannya, ada 4. Yang pertama, kalimat kompleks. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, kata teknis. Dan yang keempat, kata bilangan. Nah, kalimat kompleks ini adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Ya, masih ingat SPOK? Ya, subjek, predikat, objek, dan Terangan. keterangan. Dan diberi pewarna. Nah, di sini ada kata penghubung. Salah satu ciri dari kalimat kompleks adalah adanya kata penghubung nih. Penghubungnya apa di sini? Kata penghubungnya apa? Tetapi apabila Ya, bisa ya. sehingga Coba siapa yang mau memberi contoh lain dari kalimat kompleks? Siapa yang mau? Farid? Ada Farid? Iya Pak, gimana? Ya. Coba tolong buatkan satu contoh kalimat kompleks. Iya Pak, bentar Pak. Coba ya. Bentar Pak. Saya boleh nggak, Pak? Contohnya ini Pak. Contohnya Pak. Boleh, nanti Arni setelah Farid ya. Ya, misalnya aku membeli sepatu baru, Ya, tepat tapi sekali, luar ukurannya biasa Farid. Masya Allah ya. Nah, di situ ada kata hubung ya. Kata hubungnya apa? tapi Tapi. Ya, boleh, bagus Farid. Terima kasih. Coba Arni mungkin ada memberikan contoh yang lain. Ya jadi, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah juga. Ya Nanti udah, dibetulkan. bismillah. Ayah membaca koran di teras dan ibu memasak ikan di dapur. Itu kompleks bukan, Pak? Salah ya? Coba diulangi lagi, Arni. Ayah membaca koran di teras dan ibu memasak ikan di dapur.
Itu kompleks bukan, Pak? Suaranya terputus-putus, tidak terdengar di Bapak. Diulang, Pak. Sinyalnya kayaknya jelek, Pak, di Bapaknya. Ya, sepertinya ya sudah ada di Bapak tidak terdengar, soalnya tadi Arni contohannya seperti apa. Ya, boleh ditampilkan di chat atau diulangi lagi, boleh Arni? Boleh, Pak. Ya, Boleh ya, silakan. Pak. Jadi ayah membaca koran di teras, sedangkan ibu menggoreng ikan di dapur. Iya, tepat sekali. Ya, betul, bisa seperti itu. Ya, bisa ada kalimat kompleks kan memberi lebih satu pola ya. Di sana ada yang satu subjeknya ayah, yang satu subjeknya Ibu. ibu. Iya, tepat sekali Arni. Terima kasih untuk contohnya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada konjungsi. Ya, konjungsi akan tampil yaitu apa konjungsi, masih ingat? Kata Hubung, Pak. Kata hubung. Ya, tepat sekali. Nah, ini kata hubung di sini akan muncul dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain-lainnya. Nah, ini masih sama contohnya, Bapak tebalkan di bagian dannya untuk memberikan tanda bahwa ini adalah konjungsi. Mungkin ada contoh yang lain yang bisa diberikan? Tadi Arni terakhir ya. Boleh Arni tunjuk satu orang siapa yang akan mencontohkan konjungsi? Suara Bapak masih terdengar? Bu Arninya Mendengar, Pak. Arninya Arninya terpental ya? Arninya Ya, baik. Boleh. Farid boleh menunjuk satu orang siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh dari konjungsi. Boleh ada tapi, apabila, saat, Ya. dan sebagainya. Baik Pak. Saya tunjuk Septi aja Pak, Septi. Nah, ya silakan Septi. Coba kamu berikan contoh dari penggunaan konjungsi. Boleh? Gimana? Bebas. Bapak kedengeran? Bapak kedengeran suara saya? Yang mengandung konjungsi. Dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain-lainnya. Boleh, silakan. Bikin kalimat gitu, Pak? Ya, dibuat kalimat. Contohnya Ada kayak tadi itu, gitu ya. gelas ini diisi air dan diberi pewarna, seperti itu. Oh iya, baik Pak. Apa ya? Buku ini dipenuhi dengan penuh warna dan juga kalimat. Iya, ya, boleh seperti itu. Baik, terima kasih Septi, luar biasa ya. Baik, kita lanjut ke kata teknis. Nah, ini kata teknis adalah kata-kata yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Nah, contohnya di lingkup hidup, misalnya ada abrasi, lingkungan hidup, ada abrasi, reboisasi, limbah, terasering, ekosistem. Nah, ini yang biasanya ada dalam teks laporan percobaan nih, ada kata-kata teknisnya. Contohnya seperti tadi tuh di menguji vitamin C ya, ada betadin, ada ionodin dan lain sebagainya gitu ya. Itu bahasa-bahasa kimiawi gitu ya, yang berhubungan dengan apa yang dibahas gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir kata bilangan. Nah, kata bilangan ini pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Biasanya ini ditemukan pada
teks laporan percobaan pada langkah-langkahnya. Nah, ini salah satu contohnya. Tunggu beberapa saat, kurang lebih 5 menit. Nah, 5 menit ini termasuk ke dalam kata bilangan. Atau bisa juga pertama, kedua, dan lain sebagainya. Coba, seorang siapa yang ingin memberikan contoh kalimat menggunakan kata bilangan? Septi, boleh tunjuk satu orang siapa yang bisa untuk memberikan contoh? Iit, Pak. Nah, boleh. Iit ke Iit. toilet, Pak. Toilet. Oh, Iit ke toilet. Boleh yang lain? Farid aja deh. Siap. Saling tunjuk. Ya, boleh. Silahkan. Di kadar bilangnya kira-kira apa? Ya Pak, misalnya kata bilangan ini saja Pak, misalnya di sini tunggu beberapa saat kurang lebih 5 menit. Berarti nanti contohnya misalnya masukkan betadin sebanyak 10 mili itu Pak bilangan. Iya, tepat sekali Farid. Terima kasih Farid. Nah, Ya ini Pak. betul ya. Bagus itu. Masukkan betadin 10 mili atau Ya. 3 tetes. Ya. Gitu. Itu termasuk ke dalam kata bilangan. Bilangan. Bapak mau tanya, Iya. kalau kata bilangan bisa nggak misal ya pertama, kedua, ketiga, keempat, itu bisa nggak ya Pak? Iya, bisa, Arni, bisa. Baik. Ya, Terima itu kasih, kata Pak. karena kata bilangan itu ya sama-sama. Kata bilangan itu menunjukkan sebuah kuantitas. Ya, jumlah menunjukkan sebuah jumlah yang akan dipakai atau yang digunakan gitu ya. Baik, bagus Arni. Terima kasih. Nah, ini ada contoh dari strukturnya yang tadi ya. Ada sebuah contoh dari strukturnya teks prosedur ya, untuk menggambarkan saja tujuan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini judulnya mengetahui kadar vitamin C pada makanan dan minuman atau pada makanan atau minuman. Nah, tujuannya di sini mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan yang kemudian alat dan bahannya ini yang kedua, ada alat dan bahan, jeruk nipis, jambu merah, tomat, air, amilum, iobida, betadin atau ya, vitamin C tablet, minuman sari buah, PPTT, tabung reaksi, dan mortar serta penumbuknya, gitu ya. Ini alat dan bahannya. Kemudian yang ketiga, ini ada langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, ambil ekstrak dari setiap buah yang sudah disediakan seperti itu. Kemudian larutkan vitamin C di wadah. Nah, kemudian setiap tabung reaksi diisi dengan amilum atau betadin gitu ya, sebanyak 1 mili. Nah, kemudian catat berapa tetes yang diperlukan agar letak amilum menjadi jernih, itu ya yang tadi di percobaan. Kemudian yang keempatnya, ini hasil percobaannya. Nah, diketahui bahwa semakin banyak jumlah tetesan yang diperlukan, maka semakin sedikit kandungan vitamin C pada bahan makanan tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir, ya, jadi sebentar. Nah, ini di bagian kesimpulannya, berdasarkan percobaan beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, diketahui bahwa kandungan vitamin C buah, jambu, biji merah yang tadi paling tinggi di antaranya bahan makanan lain. Selain itu, diketahui bahwa kadar vitamin C dalam minuman sari buah yang dinyatakan mengandung 100% vitamin C, ternyata kadar vitamin C-nya hanya 11,8%. Dan selanjutnya, jadi lebih baik mengonsumsi bahan makanan alami yang mengandung vitamin C seperti jeruk nipis, tomat, dan jambu biji merah daripada bahan makanan yang telah tercampur dengan zat adiktif atau zat buatan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Cukup? Pak. Cukup. Ya. Cukup. Nah, sekarang
kalian secara berkelompok boleh mengerjakan tugas LKPD yang ada yang Bapak sudah bagikan di grup WA ya. Nah, sebelum itu Bapak Iya, jelaskan dulu nih Pak. LKPD-nya. Cara pengerjaannya seperti apa. Nah, sudah terlihat? Belum. Pak. Nah, baru muncul. Ya, siap. Nah, ini silakan tulis nama kelompoknya di sini. Nanti kemudian langkah-langkah percobaannya. Nah, nanti kan kalian sudah dibagi kelompok, kemudian simaklah tayangan video sudah tadi. Amatilah teks yang berjudul percobaan penghantar energi yang sudah disiapkan dalam LKPD-nya. Kemudian disusun berdasarkan struktur teks laporan percobaan, kemudian setelah tersusun berdasarkan struktur teks laporan percobaan, kemudian lakukan analisis kaidah kebahasaannya ya. Baik, kalian bisa melakukan di sini. Nah, ini silakan kalian tuliskan nanti di sini judulnya apa, kemudian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah hasil percobaan serta kesimpulannya dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini silakan kalian tuangkan bukti kutipannya atau dalam kalimatnya seperti apa. Gitu ya. Ada pertanyaan mengenai LKPD? Jika tidak ada, Tidak, Pak. silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk mengisi LKPD ya. Boleh. Jika ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya terlebih dahulu. Nah, gimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Masih ngerjain. Ya, boleh. Silahkan. Jika ada kesulitan, boleh ya. Di bagian dianalisis nih, tujuannya yang mana, kemudian apa yang Bapak tampilkan teksnya. Nah, tujuannya yang mana, kemudian langkah-langkahnya yang mana, terus alat dan bahannya apa saja, hasilnya dan kesimpulannya. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Nah, siapa dulu nih yang akan presentasi? Boleh dari kelompok mana dulu yang akan presentasi? Fatma mungkin? Boleh, Pak. Saya. Ya, silakan Fatma. Tolong yang lain menyimak ya. Dan Iya. nanti silakan berikan tanggapan dari presentasi kelompoknya Fatma. Silakan Fatma. Ya, Pak. Terima kasih. Izin presentasi ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang salah, tolong dibetulkan dan dikasih saran.
Jadi untuk LKPD teks hasil teks hasil percobaan itu yang pertama tujuannya percobaan pengantar energi listrik ya topiknya. Yang pertama itu tujuan. Listrik merupakan energi yang dapat disalurkan melalui benda pengantarnya. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana listrik dapat diantarkan, maka harus dilakukan percobaan. Percobaan yang telah dilaksanakan adalah menyalakan lampu dengan memanfaatkan energi listrik melalui benda penghantar dan benda lain yang tidak dapat mengantarkannya. Kemudian untuk alat dan bahannya, percobaan dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan khusus yang telah disiapkan sebelumnya. Bahan-bahan yang digunakan adalah pertama ada baterai, kedua ada kabel, tiga ada lampu bohlam, keempat ada benang, kelima ada tali listrik, dan terakhir ada selotip. Kemudian langkahnya bagaimana? Pertama, percobaan dimulai dengan menghubungkan dua kabel pada bohlam. Cara yang digunakan adalah dengan mengelupas sebagian ujung kabel sehingga bagian logamnya tampak lalu direkatkan pada bohlam dengan menggunakan selotip. Selanjutnya, kedua sisi ujung kabel yang telah direkatkan oleh lampu ditempelkan pada baterai. Ketika hal tersebut dilakukan, lampu menyala. Artinya, kabel dapat mengantarkan listrik dari baterai ke lampu bohlam. Kemudian tahap di atas diulangi lagi, hanya saja kali ini tidak menggunakan kabel. Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan tali plastik. Ternyata dengan menggunakan tali plastik, lampu bohlam tidak menyala. Kemudian hasil percobaannya, dari percobaan tersebut terlihat bahwa bohlam menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan kabel. Namun, bohlam tidak menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan tali plastik. Kesimpulannya, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kabel dapat mengantarkan arus listrik. Sementara itu, tali plastik tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian, untuk kaidah kebahasaannya, aspek kebahasaannya yang pertama ada kata bilangan. Bukti kutipannya itu pertama, percobaan dimulai dengan menghubungkan dua kabel pada bohlam. Cara yang digunakan adalah dengan mengelupas sebagian ujung kabel sehingga bagian logamnya tampak lalu direkatkan pada bohlam dengan menggunakan selotip. Untuk kalimat kompleksnya, bukti kutipannya itu adalah cara yang digunakan adalah dengan mengelupas sebagian ujung kabel sehingga bagian logamnya tampak lalu direkatkan pada bohlam dengan menggunakan selotip. Nah, itu jadi ada kata sehingganya ya. Kemudian untuk konjungsinya juga masih sama. Cara yang digunakan adalah dengan mengelupas sebagian ujung kabel sehingga bagian logamnya tampak lalu direkatkan pada bohlam dengan menggunakan selotip. Jadi kata konjungsinya itu ada dua, sehingga dan lalu. Kemudian untuk kata teknisnya itu meliputi baterai, kabel, lampu bohlam. Kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah baterai, kabel, lampu bohlam, benang, tali plastik, dan selotip. Itu Pak. Dari kelompok Iya, baik. kami. Terima kasih Fatma dan kawan-kawan. Beri apresiasi dulu untuk Fatma dan kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Ya. Coba ada yang ingin berkomentar, mungkin dari kelompok lain silahkan mengenai presentasi dari Fatma. Bagus, Pak. Ya, sudah bagus ya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang menemukan teks yang berbeda atau kutipan yang berbeda? Ada atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Bagus, berarti sudah paham ya. Ya, baik. Mudah-mudahan. Ya, untuk selanjutnya, karena ini waktunya sudah mau habis,
hanya satu kelompok saja ya yang tampil, tapi Bapak yakin teman-teman sudah paham nih semuanya mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, tadi kira-kira sebagai apa? Simpulannya, ada yang mau menyimpulkan tadi pembelajaran tentang apa? Cek suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Ya, tadi mengenai struktur teks apa? Kebahasaan. Iya, dan Laporan percobaan. nah, strukturnya ada apa aja? Elok. Tujuan, Pak. Tujuan, apalagi? Bentar, Pak. Tujuan yang pertama. Ya, tujuan. Alat dan bahan, Pak. Alat dan bahan. Yang ketiga. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Yang keempat. Hasil percobaan. Percobaan. Yang kelima. Simpulan. Benar ya, Pak? Simpulan. Luar biasa. Terima kasih. Nah, sekarang kaidah kebahasannya apa aja ya? Coba siapa? Samsudin. Tadi kaidah kebahasannya apa aja? Iya, Pak. Kaidah kebahasannya tadi apa aja? Aduh. Apa ya? Yang pertama apa? Saya lagi aja tuh, Pak. Boleh, bisa dibantu. Ya, Pak. Yang pertama ada kata bilangan. Bilangan, betul. Ada kalimat kompleks, Pak. Kalimat kompleks, betul. Yang ketiga. Ada konjungsi, Pak. Konjungsi. Dan yang keempat. Ada kata teknis. Ada kata teknis. Iya, terima kasih Elok dan semuanya. Pak. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, untuk menguji pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini, Bapak akan kirim link Google Form ya untuk menguji pemahaman kalian. Silahkan dicek WA-nya ya, dan silahkan dikerjakan. Sudah ada? Iya, Pak. Ya, baik, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Ya, silakan jika yang sudah selesai, silakan kasih jempolnya. Ya, dikasih reaction jempolnya. Iya, Farid sudah selesai, alhamdulillah. Iit juga sudah selesai. Harry juga sudah selesai, ya luar biasa nih Harry. Siapa lagi yang sudah selesai? Iya, Fatmawati sudah selesai, alhamdulillah. Yang lain silahkan dikasih reaction jempolnya jika sudah selesai mengerjakan di link Google Form-nya. Iya, terima kasih Arni. Sudah selesai, alhamdulillah. Iya, Septi juga sudah selesai. Dan kalau sudah selesai? Sudah, Pak, tadi. Oh iya, sudah reaction. Ya, jadi sudah semua ya, alhamdulillah. Baik, semoga hasilnya
bisa maksimal dan bisa memperoleh nilai yang terbaik. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan menyajikan teks laporan percobaan. Nanti silahkan teman-teman membawa tepung jagung, ya, tepung jagung, kemudian air, ya, dan kemudian wadah, kemudian pewarna, ya. Wadahnya boleh wadah apa saja, misalnya wadahnya mangkuk kecil gitu ya. Boleh silahkan, nanti kita akan melakukan sebuah percobaan, ya. Kita akan mendemonstrasikan sebuah percobaan. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak, Ya, untuk kegiatan selanjutnya pun mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan baca basmalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan untuk kelas. Ya, silakan. Mari teman-teman, kegiatan belajar sudah selesai. Alangkah baiknya kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Bapak izin keluar kelas ya. Iya, Iya, terima kasih, Kak. Pak.